Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu dengan saya Muhammad Haidar Ali, mahasiswa Teknik Sipil angkatan 2023 yang akan memberikan penjelasan terkait dengan pembahasan soal UTS yang telah saya dan juga teman-teman saya kerjakan di tahun kemarin pada tahun 2023. Oke. Mungkin sekedar memberitahu ya kepada teman-teman adik-adik angkatan 2024 atau mungkin di bawahnya, bahwasanya atau mungkin di atasnya ya, bahwasanya untuk tipikal soal yang akan diujikan itu nanti tiap dosen akan memberikan tipe soal yang berbeda-beda. Jadi misal kalian diajarkan oleh Bu Ismi, terus Bu Hari, terus misal ada Pak Ferry dan Pak Basuki, nanti mereka akan memberikan soal yang berbeda-beda. Jadi satu dosen akan memberikan soal berapa nomor, nanti ada lagi dosen yang akan memberikan soal berapa nomor. Tapi kalian tidak harus mengerjakan semua soal yang diberikan oleh dosen tersebut. Kalian nanti boleh memilih tipe soal yang kalian bisa kerjakan. Jadi misal di soal A, kalian bisa memilih soalnya Bu Ismi. Nah ini berkait karena ini di soal A ini cuma ada satu tipe, maka ya udah berarti punya Bu Ismi aja yang bisa kita kerjakan. Soalnya nggak ada tipe lain. Misal contoh lagi di soal B ini. Di soal B ini ada Pak Ferry dan juga di soal B ada dari Bu Hari. Jadi nanti kalian boleh memilih antara miliknya soalnya Pak Ferry ataupun Bu Hari. Kerjakan yang sekiranya kalian bisa. Jadi nggak usah dua-duanya dikerjakan karena nanti bisa mempengaruhi nilai kalian ya. Karena di sini udah tertera dengan jelas, saya garis bawahi ya. Pilihlah salah satu soal saja, soal B1 atau soal B2 yang menurut kalian mudah dikerjakan. Oke, jadi ini benar-benar harus kalian cermati. Jangan sampai kalian tidak mencermati ini ya, soal ini. Karena ini itu nanti akan mempengaruhi nilai kalian. Kalian harus paham ya. Jadi soal itu harus benar-benar dibaca. Oke, mungkin langsung saja ke soal yang pertama. Soal dari Bu Ismi di soal yang A. Jadi Bu Ismi ini tetap akan memberikan soal yang sama di setiap tahunnya. Cuma yang berbeda itu mungkin hanya 1 atau 2 poin saja. Tetapi 90% semua soal yang kemarin dikeluarkan akan kembali dikeluarkan di tahun adik-adik atau di tahun 2024. Oke, mungkin langsung ke pembahasannya saja. Untuk soal A dari Bu Ismiati. Apa peranan statistika dan probabilitas dalam suatu penelitian? Nah, nanti adik-adik jawab aja ini. Ini dicatat. Biasanya saat UTS itu disuruh untuk membawa ringkasan. Jadi ini bisa ditulis. Ya. Jadi peranannya itu ada alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Terus yang kedua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ketiga, ada teknik-teknik untuk menyajikan data agar data lebih komunikatif. Ini bisa menggunakan tabel, grafik, dan lain sebagainya. Yang keempat itu adalah alat untuk analisis data, seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Oke, ini untuk poin yang pertama ya dari Bu Ismiati. Jawabannya begini. Nanti bisa ditulis di lembaran yang menjadi ketentuan dari Bu Ismiati sendiri. Biasanya menggunakan satu lembar folio bolak-balik dengan menggunakan pulpen merah. Nah, ini bisa dicatat nih. Ya, bisa dicatat karena kemungkinan besar akan dikeluarkan kembali. Terus yang nomor 2, bagaimana cara-cara agar data yang kalian kumpulkan dalam survei penelitian bisa dibaca atau dikomunikasikan. Oke, jadi biar data itu bisa dikomunikasikan, kita harus tahu dulu gitu loh. Data itu ada 2. Yang pertama ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau yang kuantitatif ini berarti dia berisi tentang numerik, data numerik. Jadi kalau data numerik itu merupakan data dari angka, ya. Numerik itu angka, kuantitatif. Nah, untuk langkah-langkah pentingnya yang pertama ada membersihkan data. Nah ini, terus keterangannya, sebelum melakukan analisis, Anda perlu membersihkan data dengan menghapus data yang tidak lengkap, data yang tidak relevan, atau data yang diragukan keakuratannya.
Terus yang kedua, menghitung statistik dasar. Langkah selanjutnya adalah menghitung statistik dasar seperti rata-rata, median, modus, dan deviasi standar. Statistik ini akan memberikan gambaran awal tentang pola atau distribusi data. Nah, terus yang ketiga, membuat visualisasi data. Visualisasi data sangat penting dalam analisis data kuantitatif. Dengan membuat grafik atau diagram yang sesuai, Anda dapat dengan mudah memahami dan menyajikan informasi yang terkandung dalam data. Oke, kalau misal kita ringkas bersama-sama ya, yaitu bahwasanya data yang kita peroleh, kalau itu berupa numerik atau angka, itu nantinya kita olah dulu, gitu loh. Kita bersihkan datanya, yang kita analisis, kemudian kita menghitung statistik dasarnya. Kita menghitung rata-ratanya, median, modus, deviasi standar, mungkin variansi, dan lain sebagainya yang perlu kita hitung. Nah, setelah kita menghitung itu semua, kita dapat memvisualisasikan data yang telah kita olah dengan cara apa? Dengan cara kita bisa membuat grafik ataupun diagram dari hasil yang telah kita peroleh, gitu loh. Dari median, modus, deviasi standar, ataupun varians, dan lain sebagainya. Atau mungkin nanti ada rata-rata means dan lain sebagainya yang nantinya akan kalian pelajari lah saat menempuh habis UTS gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Terus ada lagi yang kedua, data kualitatif. Nah, untuk data kualitatif ini data yang merupakan bukan numerik, tapi berisi tentang pernyataan atau biasanya sih berupa kuesioner ya. Membagikan kuesioner, nanti datanya itu berupa seperti gambaran gitu ya, gambaran, bukan angka ya, tapi deskripsi, sifatnya gitu. Bersifatnya itu deskripsi, ini bisa menjadi acuan ya, saya garis bawahi, sifatnya deskripsi. Nah, ini bisa kalian catat aja ya, segini ini bisa kalian catat, monggo bisa dicatat. Oke. Nah, untuk pengolahan data kualitatif, itu yang pertama ada pengkodean data, yang kedua ada analisis tematik, yang ketiga ada interpretasi data. Nah, untuk pengkodean data ini di sini dituliskan mengidentifikasi tema atau kategori yang muncul dalam jawaban terbuka. Nah, ini misalnya jika ada banyak responden yang menyebutkan kepuasan mereka terhadap metode pengajaran guru, maka tema metode pengajaran dapat diidentifikasikan. Gitu. Jadi data yang akan kita olah itu kita kasih kode gitu loh. Jadi benar-benar biar terstruktur gitu. Yang pertama itu pengodean data gitu. Terus yang kedua adalah analisis tematik. Apa sih ini? Ini melibatkan pengelompokan data berdasarkan tema atau kategori yang telah diidentifikasi. Nah, setelah kalian itu mendapatkan data, terus kalian kasih kode ya. Misal kuesioner di ya gini aja lah, kodenya gini. Misal mengisi kuesioner lah, ada 5 pertanyaan, simpelnya gitu. Terus satu pertanyaan itu kamu kode A, di soal yang kedua kamu kode B, di soal yang ketiga itu kamu kode C. Nah, setelah itu nanti kan akan muncul ya responden-responden yang menjawab di soal A, B, dan juga C sampai 5 soal lah sampai terakhir. Habis itu nanti kalian bisa analisis tematik. Jadi kalian bisa mengidentifikasi lah terkait dengan hasil responden yang telah diisi oleh orang yang kalian inginkan gitu loh. Jadi nanti kalian bisa menganalisis gimana sih hasilnya, gimana sih ternyata misal di soal A, misal ada contoh soal lah, misal bukan contoh soal lah, permasalahan misal. Permasalahannya itu kalau yang berhubungan dengan sipil yang menggunakan kuesioner, misal seberapa banyak diri masing-masing untuk menggunakan jalan tol sebagai jalur utama. Nah, mungkin dari 1000 responden yang kita coba cari, 500 mengatakan, ya saya perlu. Tapi 400 lagi mengatakan, ya saya tidak perlu. Dan yang 100 lagi mengatakan, saya masih bingung gitu. Berarti nanti bisa disimpulkan bahwa hampir 50% dari warga Indonesia itu memerlukan jalan tol sebagai alternatif utama dalam perjalanan. Tetapi sebanyak 40% warga Indonesia itu masih
enggang untuk menggunakan jalan tol sebagai jalur utama. Ya mungkin karena beberapa faktor seperti biaya, terus yang kedua mungkin terkait dengan alat kendaraannya ya. Karena nggak semua orang itu memiliki mobil gitu. Kan yang bisa lewat tol itu adalah kendaraan berupa mobil gitu ya. Terus mungkin yang 100 tidak bisa masuk ke dalam kategori dua-duanya karena masih bingung gitu loh. Jadi mau milih butuh tol atau tidak, dia masih bingung. Jadi dia tidak termasuk ke dalam 500 yang dikategorikan sebagai orang-orang yang membutuhkan jalan tol gitu. Itu contoh analisisnya saja ya. Nah, terus yang ketiga ada interpretasi data. Nah, ini bisa dibaca aja ini. Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah interpretasi. Jadi, Anda perlu menghubungkan temuan-temuan yang ditemukan dengan tujuan penelitian dan konteks yang lebih luas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Oke. Jadi ketika Anda telah menganalisis, Anda dapat menginterpretasi data. Misal menurut data yang telah Anda peroleh, sebanyak 500 orang itu membutuhkan jalan tol. Berarti dalam interpretasi data ini pemerintah itu berhasil gitu loh. Pemerintah berhasil mensejahterakan rakyat Indonesia. Karena apa? Karena dengan cara membangun tol berarti otomatis jalan yang akan dilewati itu akan semakin mudah gitu. Buat asumsi orang-orang gitu. Itu termasuk dalam sebagian kecil lah interpretasi data. Tapi masih banyak tergantung dengan tujuan-tujuan yang kalian ingin dapatkan dalam suatu uji coba gitu ya. Bukan uji coba lah, dalam suatu penelitian gitu. Dengan menggunakan bantuan alat, statistika, dan juga probabilitas. Oke. Menuju ke soal yang nomor 3. Bagaimana hasil penelitian bisa dikatakan representatif? Jelaskan. Intinya kalau representatif itu secara garis besar itu begini. Ini ya. Ini. Suatu sampel memiliki ciri-ciri yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Ini. Suatu sampel memiliki ciri-ciri yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Entah itu sama atau hampir sama dengan populasinya. Nah, yang penting intinya kalau dikatakan representatif itu sampelnya sama kayak populasinya. Dari sifatnya, terus dari perlakuannya dan lain sebagainya itu sama gitu loh. Sehingga penelitian dikatakan representatif karena sampel yang diambil sudah bisa mewakili populasi. Nah, yang intinya kalau dikatakan representatif itu bisa mewakili populasi gitu loh. Karena memiliki ciri-ciri yang sama, sifat yang sama dan lain sebagainya. Itu. Terus supaya data dikatakan representatif dapat menggunakan gitu ya. Dapat menggunakan beberapa tips ini. Nah, yang pertama menentukan populasi yang akan dijadikan sampel. Yang kedua nih ya, ada keterangannya dibaca aja. Yang kedua penentuan ukuran sampel. Yang ketiga teknik pengambilan sampel gitu ya. Nah, ini sebagai salah satu cara supaya sampel yang kita ambil itu benar-benar memiliki atau bisa mewakili populasinya gitu loh. Nah, caranya seperti ini, tipsnya. Menentukan populasi yang akan dijadikan sampel. Yang kedua, penentuan ukuran sampel. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Jadi kalau ukuran sampelnya ini bisa dikatakan kurang atau kelebihan mungkin enggak ya. Cuma kalau misal kurang, itu nanti belum tentu akan bisa mewakili dari keseluruhan gitu loh. Terus teknik pengambilan sampel. Nah, ini harus benar teknik pengambilannya. Kalian jangan pernah asal-asalan. Kalau misal kalian mendata suatu sampel ya untuk mewakili suatu populasi yang mungkin kalian akan teliti, itu nanti akan akan menghasilkan hasil yang fatal itu, salah gitu. Anda mengambil data yang salah. Jadi gunakan teknik yang benar gitu. Sesuai dengan apa yang ada gitu. Supaya nanti sampelnya itu bisa mewakili populasinya gitu ya. Oke, mungkin kita berlanjut ke soal yang nomor 4. Pada suatu penelitian ada beberapa teknik sampling yang diperlukan dalam mengumpulkan data. Jelaskan teknik sampling tersebut. Nah, yang pertama itu ada probability sampling, ini ya. Ini probability sampling. Yang kedua itu ada non-probability sampling.
Nah, ntar. Oke. Sebenarnya ada dua. Cuma kedua ini ada pembagiannya masing-masing. Misal yang ini ya, probability sampling yang ini. Nah, probability sampling. Ini teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Berarti dia itu intinya memilih sampel atau memberikan peluang yang sama gitu aja bagi setiap anggota. Gitu. Nggak memilih-milih gitu loh. Intinya semua dijadikan sampel gitu. Intinya nggak memilih-milih gitu aja lah. Bukan semuanya ya, tapi sebagian, tapi nggak memilih-milih gitu loh. Misal kita mau meneliti gini aja lah, yang gampang, bukan yang bisa membuat kalian itu paham. Misal mau meneliti soal keadaan sosial yang ada di negara Indonesia, misal gitu. Kita meneliti di beberapa orang miskin, orang menengah, orang kaya, misal gitu. Semuanya kita teliti. Ya, ini termasuk probability sampling. Kalau yang non probability itu tidak memberikan kesempatan peluang yang sama. Jadi hanya memilih-milih. Misal buat mengetahui kondisi sosial atau perekonomian yang ada di Indonesia ini, yang diteliti itu hanya orang-orang miskin saja gitu. Sedangkan orang kaya tidak diteliti gitu. Jumlahnya berapa sih? Mengapa kok bisa kaya? Enggak diteliti gitu. Nah, itu termasuk non probability gitu. Sejauh ini paham ya? Oke. Nah, untuk yang probability sampling, itu nanti dibagi menjadi beberapa. Ada empat pembagian. Yang pertama ada simple random sampling. Ini mengambil sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada. Nah, hal ini juga, jika populasi banyak gitu ya. Terus ada lagi proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstata secara proporsional ya. Terus yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tapi kurang proporsional. Terus yang keempat ada cluster sampling atau area sampling. Teknik yang digunakan untuk menentukan data apabila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas. Oke. Terus ada non-probability sampling. Jadi non-probability sampling seperti tadi yang saya katakan bahwa tidak memberikan kesempatan yang sama untuk setiap sampel yang akan diteliti gitu. Jadi misal ya yang seperti yang saya katakan tadi, semisal mau meneliti keadaan ekonomi yang ada di negara Indonesia ini. Nah, yang dijadikan responden sendiri itu hanya orang miskin gitu loh. Sedangkan orang kaya dan orang menengah itu tidak dijadikan sebagai salah satu responden untuk meneliti kondisi ekonomi yang ada di negara Indonesia. Nah, ini termasuk dalam bagian non probability sampling. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Gitu. Cuma nama jenis penelitiannya berarti nanti menggunakan non probability sampling gitu ya, atau teknik dalam pengambilan samplingnya. Nah, untuk non probability sampling sendiri ini ada beberapa bagian atau beberapa teknik. Nah, yang pertama ada sampling sistematis atau teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang diberi nomor urut. Terus ada sampling kuota, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Terus yang ketiga ada sampling aksidental atau teknik pengambilan sampling secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Terus ada lagi sampling purposive atau teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Terus ada sampling jenuh atau teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Oke ya. Terus ada lagi snowball sampling atau teknik penentuan sampling yang mula-mulanya jumlahnya kecil, gitu aja lah. Nah, silakan di soal-soal ini yang diberikan oleh Bu Ismi, ada 4 soal ya. Ini silakan kalian catat karena kemungkinan besar atau 90% soal ini akan sama gitu loh. Akan sama. Jadi kalau kalian tidak mencatat nanti eman-eman gitu, atau bisa dikatakan kalian nanti akan rugi gitu. Mumpung masih ada jawabannya kalian catat. Soalnya 90% soalnya Bu Ismi ini akan sama dan jawabannya juga seperti itu gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal bagian B. Nah, jangan lupa ya ketika
memilih soal ketika ada dua tipe soal seperti ini, di bagian B ataupun A lah, kalian pilih salah satu aja. Jangan mentang-mentang kalian bisa, kalian pilih dua-duanya. Jangan. Karena ini ketika nanti salah satu salah, itu akan mempengaruhi nilai kalian. Mending kalian kerjakan satu soal yang sekiranya kalian bisa. Ini tips dari Kak Haidar ya buat kalian para mahasiswa semester 24 semester 1 atau mungkin semester atas yang saat ini mungkin mengulang gitu ya, matkul statistika dan juga probabilitas. Oke, ini saya garis bawah, saya tandai merah seperti ini biar kalian pada paham atau dibaca lagi. Oke ya. Kita lanjut ke bagian soal yang B. Nah, soal yang B yang pertama kali akan kita bahas itu miliknya Pak Ferry ya. Ini yang harus kalian perhatikan dengan seksama ya, karena ini berkaitan dengan cara perhitungan gitu loh. Kalau kalian tidak bisa ya kalian nggak akan bisa gitu untuk mengerjakan soal-soal tipe Pak Ferry. Karena tipe Pak Ferry ini akan memberikan soal di setiap tahunnya itu berhubungan dengan probabilitas, bukan statistika ya, tapi probabilitasnya. Kalau yang statistika itu nanti jatahnya Bu Ismi biasanya, kalau enggak Bu Hari. Cuma kalau di probabilitas pasti Pak Ferry, kalau enggak Bu Hari gitu. Kalau ada Pak Basuki ya mungkin Pak Basuki. Itu ya. Nah, kita masuk ke soalnya Pak Ferry. Sebuah populasi, ini soal yang B ya, B1 ini ya. Saya garis bawahi aja lah. B1, oke. Nah. Sebuah populasi yang berdistribusi normal terdiri dari 3.000 buah data dengan simpangan baku 5,6. Diambil sebuah sampel acak yang terdiri dari 80 data. Rata-ratanya 79,6. Tentukan interval kepercayaannya menjadi 0,95. Jelaskan arti dari perubahan interval tersebut. Oke. Ini mungkin saya belum menjelaskan ya, cuma nanti akan saya tuliskan sekalian mengenai dengan perubahan intervalnya tersebut. Oke, kita langsung aja ya. Jadi di sini populasinya itu ada 3.000 buah. Kita tulis N, N-nya berarti 3.000. Terus, ini ya, 3.000 buah. Nah, kita tulis N-nya 3.000. Terus di sini simpangan baku 5,6, kita tulis 5,6. Diambil sebuah sampel acak yang terdiri dari 80 data, berarti N kecil ya. N kecilnya 80 data. Ini N kecil itu berarti artinya melambangkan sampling ini, jumlah samplingnya. Gitu. Terus kalau yang 3.000 ini menggambarkan populasinya gitu ya. Terus rata-ratanya 79,6. Nah, ditulis X berarti ini ya. X bar, tapi saya menulisnya X, 79,6. Terus terus di sini jelaskan arti dari perubahan interval tersebut. Oke. Sama ini, tentukan tentukan kepercayaannya menjadi 0,95. Oke. Mungkin ini saya ganti bentar ya. 0,95. Gitu. Gimana caranya interval kepercayaan ini menjadi 0,95 gitu. Nah, untuk mengetahui interval kepercayaannya, maka kita harus cari dulu yang pertama nilai A-nya. Ya. Nilai A-nya. Karena nilai A ini berarti hasil dari 1 dikurangi A ini, gitu loh. 1 dikurangi 0,95. Kok bisa 1 dikurangi 0,95? Satunya di mana sih, Kak? Satunya ini sebenarnya adalah nilai dari peluang yang paling tinggi gitu loh. Jadi ini A-nya mending saya hapus saja biar kalian lebih paham. Gini aja ya. Nah, jadi 1 ini adalah nilai peluang yang paling tinggi. Jadi nggak ada peluang itu lebih dari 1. Peluang itu paling tinggi itu 1. Gitu loh. Nah, terus di sini tentukan interval kepercayaan menjadi 0,95. Nah, buat mencari nilai A-nya atau secara gamblangnya itu A itu bisa dikatakan kesalahannya gitu ya. Kesalahannya. Nah, maka kita kurangi 1 dikurangi 0,95 gitu loh. Oh, ternyata kesalahannya itu adalah 0,05. Nah, dari nilai A ini
atau nilai kesalahannya ini nanti kita bisa mencari range atau interval kepercayaannya gitu loh. Seberapa jauh sih interval kepercayaannya itu. Gitu. Oke. Kita lanjut ya. Setelah kita kurangi seperti ini, 1 dikurangi 0,95, hasilnya 0,05. Kemudian kita menggunakan tabel Z gitu ya, tabel Z. Caranya gimana? Ya ini tadi. Karena nilai kesalahannya itu 0,05, supaya kita itu bisa tahu tabel Z-nya itu seberapa. Caranya gini. 1 dikurangi lagi 0,05. Jadi 1 dikurangi nilai kesalahannya. Tapi nilai kesalahannya ini itu dibagi dengan 2. Ya, karena kalau digambarkan misal ini sinilah, misal ini 0. Taruhlah 0. Ya. Kalau misal 0,05 berarti kan dia ada di sini. 0, jelek ya, 0,5. Nah, ini kan. Nah, secara garis besar dia itu punya bagian sini dan juga punya bagian sini gitu loh. Nah, secara garis besarnya gitu. Kurang lebih. Intinya dibagi 2, gitu aja. Biar kalian paham, ya. Nggak usah saya gambarkan, yang penting intinya dibagi 2. Gitu aja. 1 dikurangi 0,05 dibagi 2. Nah, nanti menghasilkan nilainya itu 0,975. Nah, ketika kita menggunakan tabel Z, kita menghasilkan nilai, mendapatkan nilai 1,96. Gitu aja ya. Nah, 1,96. Saya mungkin kalian akan mungkin kalian pahamlah dengan nilai tabel Z seperti itu. Gitu. Terus kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Jadi rumus untuk mencari interval kepercayaan itu ini. Jadi ini melambangkan kepercayaan ya, atau bisa dikatakan pi atau gitu lah. Pi aja biar benar. Nah, X dikurangi Z, terus simpangan baku dibagi dengan akar dari N. Yang sana sama ya, cuma bedanya ini ada positif plusnya. Kemudian kita masukkan aja datanya. X-nya mana? Ini. X-nya 79,6 atau rata-rata tadi, 79,6. Terus dikurangi Z. Z-nya mana? Oh, Z-nya ini. Ternyata setelah kita ketahui di tabel Z, nilainya 1,96 gitu ya. Terus dikalikan S. S-nya berapa? Oh, 5,6. Tulis 5,6. Terus dibagi akar dari N. Akar dari N berapa? Di sini N-nya 80. Tulis saja akar 80. Oke. Terus pi kurang dari sama. X-nya kita masukkan. Ini sorry ya. Kurang angka tadi. Ini. Ditambah 1,96. Dikali 5,6 bagi akar 80. Oke, kakak cek dulu ya, soalnya tadi ada beberapa yang agak salah dikit. 9,6. Semoga cuma salah ngetik doang. 96 kali 5,6 bagi akar 80. Oke. Oh iya, cuma salah salah ngetik aja. Hasilnya benar. Jadi nilai kepercayaannya, intervalnya itu dari 78,372. Nilai kepercayaannya itu lebih besar dari 78,3728, tetapi dia itu lebih kecil dari 80,82715 gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa interval kepercayaan
pada suatu populasi berada pada interval ini atau berada pada ini nilai kepercayaannya. Nah, sorry, nah, gini aja. Oke. Mungkin saya bentar. Nah, sehingga apabila sampel kurang dari 78, berapa? 3728 dan lebih dari 80,8271,5, maka interval kepercayaannya akan atau tidak akan lebih atau bahkan kurang, akan lebih atau bahkan kurang dari 0,95. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Tuh. Jadi intinya ketika range itu kurang dari ini, nanti otomatis nilai kepercayaannya itu akan semakin lebih sedikit gitu lah. Akan tidak mendekati 0,95 atau tingkat kesalahannya itu akan semakin tinggi gitu. Tapi kalau semisal intervalnya itu lebih dari ini 80, maka nanti kepercayaannya itu bisa jadi malah belum tentu akan lebih akan lebih dari 0,95. Bisa jadi akan kurang gitu. Tergantung nanti. Gitu. Jadi belum tentu akan sesuai dengan jika sampelnya itu banyak, maka kepercayaannya itu akan mendekati dari 1 gitu. Itu belum tentu. Bisa jadi sampling yang kita gunakan itu sedikit, itu malah lebih akan menjadikan data atau sampel itu lebih representatif. Tahu kan representatif lebih mewakili dari populasinya itu sendiri. Itu ya. Terus soal yang nomor 2. Sebuah pabrik menemukan bahwa secara rata-rata 20% dari baut yang diproduksi oleh sebuah mesin akan mengalami penyimpangan dari persyaratan yang dispesifikasikan atau cacat. Jika 10 baut dipilih secara acak dari produksi harian mesin ini, maka carilah probabilitas. Probabilitas itu peluang gitu ya. Bahwa ini yang pertama soal 1 gitu. Maksudnya soal 1 bahwa tepat 2 baut akan cacat. Terus soal 2 bahwa 2 atau lebih baut akan cacat. Ini soal 3 bahwa 5 baut akan cacat. Oke. Kita masuk ke rumusnya dulu. Jadi rumusnya itu P dalam kurung P sama dengan X. Nah, ini ya, N, CX, P, X, Q, NX. Jadi N ini adalah populasinya. Gitu. Bukan populasi, tapi sampel yang kita ambil gitu. Misal di sini 10, maka N-nya itu 10 gitu loh. Nih. Terus X. Nah, X-nya ini adalah yang mau kita cari peluangnya. Misal ini 2 gitu ya. 2 gitu. Atau mungkin di soal yang nomor 2 ini
2 atau lebih, berarti kan bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan lain sebagainya gitu. Yang soal nomor 3 ini, bahwa 5 baut, ya, berarti 5 gitu, X-nya. Nah, untuk P ini apa sih? P ini merupakan peluangnya gitu loh. Atau bisa dikatakan jumlah rata-ratanya gitu yang akan kita teliti. Di sini kan tertera 20%. Nah, ini berarti P-nya 20%. 20% itu berarti 0,2 gitu ya. Nah, ini bisa ditulis ya ke bawah. Jadi kita kerjakan dulu yang nomor 1. Tepat di 2 baut akan cacat. Ini kata-kata ya. Kuncinya ini. Tepat 2 baut akan cacat. Nah, P-nya 20%. Iya kan? Ketika kita jadikan desimal berarti menjadi 0,2 gitu. Untuk mencari Q gimana, Kak? Untuk mencari Q itu mudah. 1 dikurangi P ini 0,2 ini ya. 1 dikurangi P. P-nya ini 0,2. Jadi 1 dikurangi 0,2 hasilnya 0,8 gitu. Nah, terus kita tinggal masukkan ke rumus. Rumusnya di bawah ini. Nah, kita masukkan N-nya, N ini ya, sama N. N-nya 10. Oke, 10. Ini kan 10 N-nya. Nah, terus yang X. Ini X. X-nya itu 2. Ini kan. Nah, ini 2. Oke. Terus ini sama ya, X 2. Tinggal kita masukkan aja. Terus yang ini N dikurangi X. N-nya 10. X-nya 2, berarti kan 8. Nah, ini. Nah. Ya. Nah, terus kita tinggal kerjakan gitu. Nah, C itu maksudnya combination ya. Berarti P sama dengan 2 ini ya, 2 ini X-nya itu. Nah, tinggal kita rumusnya itu adalah dari jumlah seluruhnya itu kita hitung dengan cara seperti ini. Ini tanda pentung ini ya. Mungkin kalian udah pada tahu lah. Intinya kalau 10 ya terus ada tanda pentung seperti ini kan. 10 dikalikan 9, dikalikan 8, dikalikan 7, kalikan 6, kalikan 5, kalikan berapa? 4, kalikan 2, kalikan 1 gitu. Yang 8 juga sama. Gitu ya. Kita masukkan C-nya itu. Jadi C itu N-nya kan 10. Kita tulis ini 10. Ya kan? Terus di rumusnya itu N dikurangi 2, hasilnya 8. Nah, ini 8. Jadi 8 ini itu muncul, jadi 8 ini rumusnya sebenarnya gini. P, gini aja lah langsung. Jadi kan 10. Ini 10 ya. Per ini aslinya 10 dikurangi 2 gitu. Nah, terus difaktorkan. Difaktorkan ya, ini namanya faktor tanda pentung. Terus dikalikan dengan 2. Faktorkan. Nah, kan 10 dikurangi 2 itu hasilnya 8. Ya enggak? Ini 8. Nah, maka kita tulis saja 8 gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Tinggal kita kerjakan aja. Gitu loh. Yang 0,2 pangkatkan 2, yang 0,8 pangkatkan 8, ini hasilnya seperti ini. Kita kerjakan sampai bawah seperti ini. Nanti bisa dihitung menggunakan kalkulator secara langsung. Terus yang nomor 2. Ya. Yang nomor 2 kita lihat bersama ya. Yang nomor 2 ini keterangannya bahwa 2 atau lebih baut akan cacat gitu ya. Ini bahwa 2 atau lebih baut akan cacat. Berarti kan yang cacat itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10. Soalnya sampelnya itu 10. Ya kan? Yang satu nggak ikut. Soalnya apa? Karena yang diminta itu 2 atau lebih. Berarti kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu loh. Nah, kita coba dari yang 2 dulu. Jadi nanti rumusnya begini. P lebih dari sama dengan 2 ini. Nah, jadi nanti ditambahkan P sama dengan 2. Jadi tidak hanya P sama dengan 2 aja. Tapi ada
PP sama dengan 3, terus ada P sama dengan 4, sampai P sama dengan 10. Ini kita tambahkan semua. Oke, kita kerjakan dulu satu-satu. Dari 2 dulu. Masih dengan cara yang sama. Tadi karena jumlah sampelnya itu 10, kita tulis 10. Ya kan? Nilai P-nya masih sama ya. P-nya 20%. Nah, ini 20%. Q-nya masih sama, berarti 1 dikurangi 0,2 ini ya. Hasilnya 0,8. Masih sama. Gitu. Menggunakan P dan juga Q-nya masih sama. Jadi tinggal kita masukkan aja P sama Q-nya itu sama ini. Ini P. Ini P, ini Q. Nah, ini P. Masih sama gitu. Nggak ada bedanya. Oke ya. Nah. Terus ini N ya. N-nya masih sama. Jadi 10 faktorial dibagi 8. Karena kan 10 dikurangi 2, 8. Dikalikan dengan 2 faktorial. Tinggal kita kerjakan. Jawabannya sama kayak yang di atas ini ya. Karena P sama dengan 2. Terus di P sama dengan 3. Caranya sama. Hasilnya seperti ini. P sama dengan 4. Hasilnya caranya sama. Terus hasilnya seperti ini. P sama dengan 5. Caranya juga sama. Hasilnya seperti ini. P sama dengan 6. Caranya sama. Hasilnya seperti ini. P sama dengan 7. Hasilnya caranya sama. Hasilnya seperti ini. P sama dengan 8. Hasilnya caranya sama. Hasilnya seperti ini. Intinya yang bawah ini 8-nya ini dari sini. Terus ditambah berapa, intinya dimasukkan ke sini yang hasilnya nanti bisa 10 gitu aja lah. Nah, misal 8 tambah 2 kan 10. Berarti 2-nya ini difaktorkan, 8-nya juga difaktorkan. Misal inilah 9. 9 tambah 1 kan 10. 9 difaktorkan, 1 juga difaktorkan. Misal yang 10 juga sama gitu. Nah, setelah data ini kita peroleh dengan cara yang sama kayak yang di atas ini. Ini ya, yang di atas ini. Yang di atas ini. Nah, caranya sama. Maka nanti akan mendapatkan hasilnya gitu loh, satu persatu. Setelah itu tinggal kita tambahkan sesuai dengan rumusnya tadi ini. Ini rumusnya tadi ya. Nah, ini rumusnya tadi. Nah gini. Seret. Nah, ini kan ditambahkan. Nah, maka kita tambahkan semuanya. Di sini kita tambahkan. Dari 0,3015 berarti kan di ini di saat P itu sama dengan 2. Di saat P sama dengan 3, 0,204 kita tulis 0,204. Semuanya kita tambahkan sampai ini. P sama dengan 10 hasilnya 0,00001 ya ini. Kita tambahkan, oh hasilnya ternyata P itu ketika lebih dari sama dengan 2 hasilnya 0,6210. Itu ya. Terus kita lanjut ke tipe soal dari Pak Ferry dengan soal nomor 3. P-nya masih sama 20%, Q-nya juga sama ya, 1 dikurangi 0,2. Yang diminta itu kan ketika yang soal nomor 3 itu, ini saya garis bawahi, bahwa 5 baut akan cacat. 5 baut ya, kata-katanya 5 baut. Ini bisa dijadikan apa? Dasarnya 5 baut gitu ya. 5 baut. 5 baut akan cacat. Tuh. Tak coba. Ceret. Oh, penuh. Oke ya. Nah, karena kata-katanya 5 baut, maka jumlah X-nya ini 5 gitu loh. P sama dengan X kan tadi ini. Ini kan aslinya P sama dengan X tadi. Nah, P-nya itu 5, X-nya. Ini kan aslinya P dengan X. Nah, kita tinggal masukkan aja. N-nya masih sama 10, X-nya itu 5, terus P-nya masih sama 0,25, 0,2 sorry. Pangkat 5. Nah, pangkat 5-nya ini dari X-nya ini. Ini X ini. Ini X. Nah, kali 0,8, 0,8-nya dari Q ini tadi, terus dipangkatkan 5, 5-nya X. Terus kita kerjakan dengan cara yang sama, hasilnya 0,0252 gitu ya. Saya hapus saja. Itu ya. Oke. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal ketiga ini soal miliknya Bu Hari. Nah,
Ini masih sama ya soalnya kayak Pak Ferry, sama-sama berkaitan dengan probabilitas, cuma caranya beda gitu loh. Kalau yang tadi menggunakan cara kombinasi, kalau yang ini nanti kita menggunakan integral. Itu. Gimana sih Mas? Ya ini akan saya ajarkan gitu. Jadi kalian ketika mengerjakan soal, kalau dilihat kan soalnya Bu Hari ini sulit gitu ya. Jadi bisa menggunakan soalnya Pak Ferry aja. Itu. Tapi kalau misal kalian bisa mengerjakan soalnya Bu Hari, it's no problem. Kalian nggak apa-apa lah kerjakan soalnya Bu Hari karena sebisa mungkin kalian mengerjakan dimana kalian itu bisa mengerjakan, maka itu kerjakan gitu. Kerjakan yang sekiranya kalian bisa. Kalau yang tidak bisa tinggal. Ya, sekali lagi saya ingatkan, kalau ada tipe soal dalam satu soal, ya ada 2 tipe soal atau mungkin lebih dalam satu soal dan disuruh untuk memilih, kalian pilih aja. Jangan sekali-kali kalian mengerjakan dua-duanya gitu. Di soal nomor yang sama tapi kalian mengerjakan dua tipe soal yang beda. Jangan. Pilih salah satu. Soal A misal ada pilihan Bu Ismi sama Pak Basuki, kalian bisanya pilih pilihannya yang Bu Ismi, ya kerjakan Bu Ismi, yang Pak Basuki ditinggal. Terus ketika mengerjakan soal B, misal ada 2 tipe soal dari Pak Ferry dan juga Bu Hari, yang bisa kalian kerjakan itu dari Pak Ferry, ya kalian kerjakan di Pak Ferry gitu loh. Yang Bu Hari kalian tinggalkan gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal yang B yang kedua. Tipe soalnya dari Bu Hari Budi nih. Aku minum dulu bentar. Oke. Di sini soalnya disuruh untuk gini aja, saya bacakan. Elevasi muka air di suatu waduk dinyatakan dengan variabel random continue. Nah, ini random continue. Ingat ya, kata-kata yang ada kan random continue itu variabel random continue ya di sini. Ada yang berupa discrete gitu kan. Cuma di sini random continue. Lebih ke apa? Bisa acak gitu ya, PDF soalnya. Di mana fungsi probabilitas atau probability distribution function atau PDF dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Ini PDF-nya. Oke ya. Hitung konstantanya, tentukan fungsi distribusi. Nah, oke, langsung aja kita kerjakan. Yang pertama kalian harus tahu dulu syaratnya. Ada 3 syarat dalam PDF. Ya. Yang pertama ini syaratnya. Ini syarat pertama dalam menghitung. Yang kedua ini. Yang ketiga ini. Kita cari yang mudah aja dengan cara yang pertama. Nah, kita cari yang mudah dengan cara yang pertama. Biasanya kalau menggunakan untuk mencari konstanta, kita menggunakan cara yang pertama. Oke. Tinggal kita integralkan aja. Gitu loh. Nah, berarti gimana? Ya ini. Ini kan udah ada range-nya. Range-nya itu X itu dari 1 sampai 3. Berarti di sini satunya tulis 1. Ini kan 1. 3-nya ini tulis 3. Nah. Tulis. Terus fx-nya mana? Ini loh. Ini fx-nya. Ini fx. Nah. Tinggal kita masukkan aja fx-nya. Nah, gitu. Tapi kita sama dengan kan 1. Loh, kenapa Mas kok kita sama dengan kan 1? Sesuai dengan syarat ini. Ini ada sama dengan 1. Gitu loh. Jadi kita samakan. Habis itu kita kerjakan sesuai dengan cara integral. Nah, yang A ini kita keluarkan dari integral sini ya. Bisa kita keluarkan karena yang kita fokuskan itu kan di X atau X ke X-nya yang mau kita integralkan. Nah. Jadi habis itu kita masukkan aja X-nya seperti integral biasa ya. Jadi X ini yang awalnya pangkat 2 jadi X pangkat 3. X ini yang nggak berpangkat jadi X pangkat 2. Sedangkan angkanya ini yang nggak berpangkat jadi X gitu. Nah ini karena pangkat 2 ya berarti ini dibagi ini karena pangkat 2 ditambahin dengan ini kan jadi pangkat 3 gitu ya. X pangkat 3. Jadinya di sini 3 gitu. Bawahnya dibagi 3. Terus di sini X pangkat 1. Jadinya X pangkat 2. Nah ini dibagi 2 nih. Nih bagi 2 ini. Terus karena ini nggak ada X-nya awalnya terus tiba-tiba ada X, maka sama aja dibagi 1. Cuma kan kalau dibagi 1 sama aja. Jadi nggak usah saya tulis. Terus kita tinggal masukkan angka 3 dan juga 1 di setiap variabel. Nah ini 3-nya ini
Mana? Nah, ini. 3-nya ini kita masukkan di sini ya. Ini 3 variabel. Yang satu juga sama. Itu 1. Cuma bedanya yang pertama itu ditambah kayak gini sama, terus dikurangi. Jadi dikurangi sama ketika dimasukkan sama 1 ini. Itulah. Nanti kita hitung hasilnya A dikali 0,1667 sama dengan 1. A-nya berarti ini 1 dibagi 0,1667 ya. Ini sebenarnya 1 dibagi 0,1667. Ini hasilnya sebenarnya 5, kalau nggak salah ya 9988. Cuma kita bulatkan aja, hasilnya jadi 6 gitu loh. Nah, gitu ya. Hasilnya jadi 6. Nah, biar mudah ngitungnya. Nggak apa-apa. Apakah itu salah? Nggak salah. Boleh seperti itu. Nggak ada yang salah. Itu boleh. Terus tentukan fungsi distribusi kumulatif X-nya. Nah, karena nilai A-nya ini udah kita ketahui, tinggal kita masukkan aja gitu loh. Nah, maka efeknya ini ya, ini masih sama ya. Nah, ini. Yang ini ya ini. Nah, ini tinggal kita efeknya ini tinggal kita masukkan aja nilai A-nya ini. A-nya kan 6, tinggal kita masukkan. Nah, hasilnya gini. Gitu ya. Ini bisa ya perhitungannya, masa udah kuliah nggak bisa. Malu-maluin kalau nggak bisa. Terus yang ketiga nih, hitung probabilitas muka air melampaui elevasi 2 meter. Nah, karena range-nya itu ketika kita lihat, range-nya itu kan dari 1 sampai 3 ya kan. Berarti ketika diminta 2 ini ya. Dia kan mintanya elevasinya itu melampaui 2. Berarti kan kalau dia melampaui 2 meter. Berarti otomatis nilainya 2 dan juga 3 gitu. Soalnya kan dia lebih dari 2 gitu. Nah, maka di integralnya nanti range-nya itu 2 sama 3 gitu. Caranya sama, tinggal kita masukkan aja kayak tadi. Fungsinya tinggal kita masukkan di sini. Ini ya, tinggal kita masukkan, bentar. Nah, ini kan sama. Ini kan sama tuh. Nah, tinggal kita masukkan di sini aja. Sama ya. Terus setelah kita masukkan di sini, tinggal A-nya juga kita masukkan. A-nya kan udah kita ketahui nilainya 6. Tinggal kita masukkan aja. Cuma kita keluarkan dulu A-nya. Kita keluarkan. Habis itu kita ganti 6. Oke. Karena tadi kan udah menghitung ya. 0,5 kurangi X ini ya. 0,5 kurangi X, Nah, ini 0,5 X dikurangi 1, 0,5 X dikurangi 1 pangkat 2 karena udah kita hitung tadi di atas ini ya. Hampir sama. Nah, ini kan. Hasilnya kan ini. Nah, maka kita tinggal copy paste aja. Begini. Ini ya. Terus kita integralkan. Nah, hasilnya begini. Begini dulu. Hasilnya begini. Itu, ini. Kita integralkan. Terus kita kalikan 6, hasilnya 0,5. Berarti bisa kita simpulkan bahwa probabilitas muka air yang melampaui elevasi 2 meter itu hasilnya ada 0,5 atau bisa dikatakan peluangnya itu 0,5 atau lebih dari separuhnya sendiri peluangnya. Wow, berarti banyak ya yang lebih dari 2 meter gitu. Tadi kan dari range 1 sampai 3 ada 50% gitu lah. 50% elevasi muka air itu lebih dari 2 meter gitu. Ketika kita simpulkan. Terus soal yang nomor 4. Nah, soal yang nomor 4 ini disuruh untuk mencari elevasi rata-rata muka air di waduk tersebut. Intervalnya ini ya, X itu dari 1 sampai 3. Nah, untuk mencari elevasi rata-rata ini ada rumusnya. Bukan sembarang Anda mengerjakan ya. Memang ada rumusnya. Jadi rumusnya itu ini. F rata-rata itu sama dengan 1/.
B min A, terus diintegralkan. Nah, dari batasnya yang mau kita cari, misalkan ini batasnya dari 1 sampai 3 ya. 1 sampai 3 gitu. Fx ini masih sama fungsinya kayak tadi. Tuh. Nah, B ini berarti adalah B ini bisa dikatakan nilai pojok yang paling akhir. Nah, sorry. Nah, ini kan paling akhir 3 kan? Oh, nggak kelihatannya, sorry. Nah, paling akhir kan 3. Kita masukkan di sini 3 B-nya. Terus yang A-nya itu berarti angka yang awal gitu. Nah, itu 1. Nah, kita masukkan 1. Nah, gitu ya. Terus kita kerjakan aja gitu. Kita masukkan, kita kerjakan. Seperti tadi caranya. Cuma ini rumusnya gini gitu loh. Biar kalian tahu. Nah, F rata-rata berarti ini ya 1, 3 kurangi 1 hasilnya 2. Berarti 1/2A gitu. A-nya keluar ya yang ini. Ini A-nya keluar. Jadi ini. Terus yang ini masih sama kayak tadi, tinggal di copy paste yang atas. Dikerjakan aja. Kita integralkan, A-nya kita masukkan 6. Hasilnya berarti F rata-ratanya 0,5 meter. Itu. Nah, itu mungkin penjelasan mengenai SNJ, statistika dan juga probabilitas di tahun 2023. Nah, kurang lebih seperti ini ya beberapa tips-tips cara pengerjaannya. Ini jawabannya. Kalau ada apa-apa, kalian bisa kontak person saja ke nomor WA ini. Ya. Silahkan kalian chat aja. Atas nama Muhammad Haidar Ali. Jadi nama saya Muhammad Haidar Ali ya. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2023. Kalian bisa chat saya secara personal, boleh. Kalau nanti ada waktu, saya akan menjawab chat kalian gitu. Tapi kalau semisal nggak dibalas, ya bukan saya nggak balas, nggak. Cuma terkadang kan perlu waktu saya membalas gitu. Intinya kalau ada yang kurang jelas dari SNJ 2023 ini terkait dengan matkul statistika dan juga probabilitas, kalian bisa tanyakan ke saya dengan kontak person nomor WA di bawah ini gitu ya. Mungkin itu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, selamat menempuh UTS yang akan kalian jalani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.